Kata orang-orang di sekolahku, tiap gedung dan tiap lantainya dihuni oleh mereka yang tak kasat mata. Aku sih percaya tidak percaya dengan cerita-cerita itu. Hingga akhirnya aku menyaksikan sendiri ketika terjadi kesurupan massal beberapa waktu lalu. Cerita tentang sekolah dan murid-murid yang kesurupan massal mungkin sudah menjadi hal yang sering kita dengar. Mulai dari pemuka agama hingga ahli psikologi punya pandangan masing-masing tentang fenomena ini. Secara pribadi aku percaya dua-duanya. Hingga akhirnya aku mengalami kejadian itu. Saat itu, aku sedang ada kegiatan bermalam di sekolah. Sebanyak 10 peserta didik kerasukan secara bersamaan. Ada yang bilang mereka terganggu dan menyuruh orang-orang malam itu untuk diam dan tidak berisik. Bahkan menurut orang-orang yang memiliki kemampuan khusus untuk melihat makhluk halus, di sekolahku ini katanya seperti kerajaan bagi para makhluk halus. Makanya tidak heran jika banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang dialami di sekolahku itu. Suara cekikan perempuan di saat kegiatan belajar mengajar, suara tertawa anak-anak kecil. Bahkan beberapa orang mengaku sempat dibisiki seseorang, namun ketika menengok tidak ada siapapun di sekitarnya. Akhirnya sudah menjadi hal yang biasa di sekolahku. Namaku Faris. Saat itu aku duduk di kelas 11 di salah satu sekolah menengah kejuruan di Bandung. Di sekolahku ini lebih banyak murid perempuan dibandingkan laki-laki. Begitu juga di kelasku. Di antara sekian banyak kejadian horor yang ada di sekolahku itu, ada salah satu murid bernama Karin yang paling sering sekali kesurupan. Ketika kesurupan, Karin seringkali berubah-ubah kepribadian. Mulai dari menjadi seseorang seperti nenek-nenek yang konon katanya meninggal karena terjatuh dari lantai 3 gedung ini jauh sebelum gedung ini menjadi bangunan sekolah. Atau kesurupan hantu wanita yang meninggal bunuh diri melompat juga. Sama dari lantai 3 di gedung yang sama. Bahkan yang paling parah, Karin juga pernah hampir melompat dari lantai 3 saat dia kesurupan. Untungnya kejadian itu berhasil dicegah. Aku terkadang merasa kasihan padanya, karena aku tahu itu pasti bukan keinginannya. Malam itu aku dan beberapa teman lainnya harus berada di sekolah menyelesaikan dekorasi untuk acara di sekolah nanti Senin. Mumpung malam minggu, tak apalah, kalaupun harus sampai menginap. Saat itu azan maghrib sedang berkumandang. Kulihat Karin terduduk di luar kelas di lantai 3 seorang diri. Aku mulai was-was jika melihat Karin sendirian seperti itu. Entah apa yang membuat Karin terduduk di sana dan tidak bergegas pulang. Padahal dia tidak dilibatkan dalam kepanitiaan acara.
Kuteriaki dia dari bawah. Woi, ngapain sih di situ sendirian, Rin? Awas nanti kesurupan lagi loh. Begitu kataku. Namun Karin tidak menggubris. Kulihat dia semakin murung sambil memeluk erat tas gendongnya, dan dia termenung dalam diam. Kupikir dia kesurupan lagi, tapi ternyata tidak. Ketika hari semakin malam, Karin pun pulang. Tinggal aku dan beberapa teman-temanku yang lain yang masih memasang dekorasi di sekolah. Dan ketika aku sedang memasang kain dekorasi dengan menaiki meja, tiba-tiba aku terjatuh dari atas meja itu. Entah bagaimana, aku merasa meja itu bergeser. Padahal jelas-jelas sejak tadi meja itu kugunakan dan tidak pernah bergeser. Janggal, seperti ada yang sengaja mendorong meja itu. Teman-temanku malah menertawaiku. Bahkan salah satu temanku bilang, itu ulahnya teman-teman setannya Karin. Entahlah. Ketika dibilang seperti itu, aku malah jadi khawatir. Semakin malam, kejadian-kejadian pun mulai semakin terjadi. Dua orang temanku, Yusuf dan Hendra, yang sedang mendekorasi lorong kelas, mengaku mendengar suara tangis perempuan. Mereka mendengarnya dari lantai atas. Iya. Dan mereka berdua mendengarnya dengan jelas. Suara tangisan seorang perempuan. Karena takut mereka lari. Wajah mereka jelas tampak pucat dan berkeringat dingin. Walaupun kami sering bercanda dengan hal seperti itu, tapi saat itu yakin mereka tidak bercanda. Setelah dirasa tidak kondusif lagi, kami pun menghentikan kegiatan dan melanjutkannya besok pagi saja. Namun, ketika kami akan keluar, ternyata gerbang sekolah sudah keburu digembok oleh satpam. Kalau memang kami bilang sebelumnya akan menginap di sekolah. Terpaksa kami harus menginap di sana. Kami memilih ruang perpustakaan karena mungkin di sana tempat yang kami anggap paling aman.
Sekitar jam 3 malam, setelah kami tertidur cukup lelap, tiba-tiba aku terbangun. Ketika terbangun, yang pertama kali kulihat adalah Karin. Kok ada di sini dia? Sekelebat kulihat Karin melewati pintu perpustakaan yang sengaja kami buka itu. Lalu aku pun memanggilnya. Rin? Karin? Rin? Dia tidak menggubris. Kulihat Karin keluar dari ruang perpustakaan. Aku pun coba mengikutinya. Dia berjalan perlahan, berjalan menuju lantai atas. Lantai 3. Rin? Karin? Aku masih berjalan dengan agak sedikit menjaga jarak dengan Karin. Yang ketika itu ku dengar dia mulai menangis. Rin, hey, lo mau kemana, Rin? Lo kok ada di sini? Bukannya tadi udah balik ya? Rin, hey, apa sih? Lo nangis kenapa? Dia tetap berjalan terus sambil menangis tanpa menggubris diriku sedikit pun. Dan ketika aku naik ke tangga menuju lantai 3, di sana suasana mulai terasa aneh. Panas dan membuatku agak sedikit pusing. Aku terus mengikuti Karin sampai dia mulai mengacungkan tangannya menunjuk ke beberapa pojok. Kau lihat arah yang dia tunjuk itu. Jelas hanya sebuah ruang kelas kosong, sudut yang kosong, gelap, tidak ada apa-apa. Apa mungkin dia menunjukkan apa yang dia lihat ya? Sampai di lantai 3 di depan sebuah kelas, Karin berhenti dan menunjuk pojokan kelas yang gelap itu. Seakan menyuruhku untuk melihat ke arah itu. Aku pun mengintip dari pintu depan kelas itu, dan yang aku lihat hanya kegelapan saja di pojok kelas itu. Tapi tunggu, itu apa? Tiba-tiba saja menjembul dari kegelapan sebuah sosok wajah yang sangat besar dan mengerikan.
Ia menyeringai dengan gigi taring dan liur yang menetes sampai ke lantai. Matanya membelalak berwarna merah. Entah makhluk apa itu. Wajahnya sangat besar. Hampir setinggi aku. Dari wajah terlihat kulitnya kasar, cenderung berwarna hitam, dan seperti berbulu. Bulunya kasar seperti ijuk, dan semakin lama sosok itu semakin terlihat jelas menyembul keluar dan melihatku. Kini sosok itu semakin ke atas, hingga wajah yang kulihat itu hampir setinggi langit-langit. Sosok itu lebih besar dari aku bayangkan. Seketika itu, sontak aku mundur keluar dari kelas. Dan ketika itu, aku tidak melihat Karin di sana. Buru-buru aku berlari sampai aku terjatuh dari anak tangga. Ketika sadar, keesokan harinya aku sudah berada di UKS bersama teman-temanku. Katanya aku pingsan terjatuh dari tangga. Aku pun bercerita apa yang kualami semalam. Dan Karin tidak pernah ada di sana. Menurut penjaga sekolah yang juga satpam di sana, dia bilang bahwa memang di lantai 3 itu angker. Sosok yang kulihat itu sosok penunggu di kelas itu, atau bahkan di sekolah ini, berwujud tinggi besar seperti jin atau genderuwo. Tidak habis pikir. Dan sosok Karin yang kulihat itu mungkin adalah sosok hantu perempuan jahil. Kadang memang sering menyerupai orang-orang di sekolah ini. Sepertinya suara yang didengar dua temanku itu adalah suara dari sosok perempuan itu, yang konon katanya berwujud asli kuntilanak. Atau mungkin juga itu arwah perempuan yang pernah bunuh diri. Tak kenapa saat itu aku ingin menelpon Karin. Aku pun menelponnya dan meminta maaf padanya. Dan aku pun berkata pada Karin bahwa aku percaya apa yang dilihat Karin kali ini, karena aku membuktikannya sendiri, melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sepertinya gedung bangunan itu belum sempat mengadakan pengajian atau syukuran. Maka sebelum acara, kegiatan di sekolahku itu
kami semua melakukan pengajian dan berdoa di sana agar kejadian serupa masalah ini dan segala macam tidak terjadi lagi. Meskipun hal itu tidak mengusir mereka, dan mereka tetap ada di sana.